Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam merdeka! Merdeka! Yang saya hormati panitia Lomba Pidato Bung Karno. Yang saya hormati Dewan Juri Lomba Pidato Bung Karno. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sebangsa dan setanah air yang saya hormati pula. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmatnya, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam forum ini dalam rangka Lomba Pidato Bung Karno sebagai bagian kecintaan kita terhadap Bung Karno, Pancasila, nilai-nilai luhur Pancasila, bangsa dan negara Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan berpidato dengan judul Literasi Pancasila Menuju Indonesia Sejahtera. Saudara-saudara, apakah bangsa kita sudah merdeka? Saat ini bangsa kita memang sudah merdeka. Kemerdekaan bangsa ini bukanlah hadiah dari penjajah, melainkan hasil pengorbanan para pahlawan kita. Mereka rela mengorbankan harta benda, tenaga, bahkan rela mengorbankan nyawa mereka demi kemerdekaan bangsa dan negara kita, negara Indonesia. Merdeka tak berarti harus lupa, berfoya-foya. Merdeka dari penjajah bukan berarti yang kaya menindas rakyat jelata. Pemimpin memakan rakyat. Ada hal penting yang harus kita renungkan dari kemerdekaan ini, yakni sudahkah kita memahami dan menjalankan nilai-nilai luhur Pancasila? Sudahkah negara kita menjalankan ideologi Pancasila? Saat ini banyak kita jumpai fenomena sosial yang amat memprihatinkan yang terjadi karena tidak diamalkannya nilai luhur Pancasila. Salah satunya korupsi. Tindakan haram ini mengakar dari RT RW, dusun, desa, kabupaten, hingga ke kota tingkat pusat. Bahkan makin ke pusat, korupsi semakin hebat. Lebih memprihatinkan lagi, dana bantuan sosial pun dikorupsi. Padahal dana bantuan tersebut digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Saudara-saudara, korupsi tidak hanya berada di lembaga Kementerian Sosial saja, tetapi di lembaga lain. Baru-baru ini KPK menangkap Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat. Bupati tersebut diduga korupsi, menerima suap jual beli jabatan, bahkan jabatan perangkat desa, jabatan yang seharusnya diberikan kepada yang kompeten dengan cara yang adil, seadil-adilnya justru diberikan kepada yang punya uang. Jelas ini mengingkari nilai luhur Pancasila. Saudara-saudara, saat ini kita memang sudah merdeka. Kita tidak lagi melawan penjajah menggunakan senjata. Tidak lagi melawannya. Tapi kita lawan pihak yang terus mencoreng dan menjadi virus nilai Pancasila. Seperti koruptor. Koruptor yang terus menebar virus korupsi. Mengapa koruptor berbahaya? Yang sama bahayanya dengan penjajah. Pusat Studi Anti Korupsi KPK merilis dalam websitenya minimal 6 dampak dari tindak korupsi bagi sosial dan kemiskinan. Pertama, mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. 2, pengentasan kemiskinan berjalan lambat. 3, terbatasnya akses masyarakat miskin. 4, meningkatnya kriminalitas. 5, solidaritas sosial semakin langka. Dan yang keenam, masyarakat menjadi semakin individualis. Saudara-saudara, alangkah bahayanya koruptor bagi bangsa ini. Koruptor sama halnya dengan penjajah, penjajah kemerdekaan, penjajah di zaman kemerdekaan, penjajah milenial. Koruptor adalah manusia yang tidak adil dan tidak beradab. Baginya, keadilan bagi para birokrat. Koruptor adalah manusia yang tidak menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Baginya, keadilan bagi rakyat kelas atas. Ini jelas mengingkari nilai luhur Pancasila. Korupsi bisa lenyap jika kita memahami dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila. Pemahaman dan pengamalan ini perlu dilakukan bersama melalui gerakan Literasi Pancasila demi Kesejahteraan Indonesia. Gerakan Literasi Pancasila ini
adalah upaya sadar memahami dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara menggerakkan literasi Pancasila demi menuju Indonesia sejahtera? Pertama, pemerintah perlu mengkampanyekan gerakan ini melalui berbagai media, termasuk media sosial, memahamkan pada seluruh rakyat tentang pemahaman dan pengamalan ini, tentang nilai-nilai luhur Pancasila. Pancasila tidak hanya dipajang di dinding, tidak hanya dibaca saat upacara bendera, tapi juga dipahami seluruh rakyat, mulai rakyat kelas atas hingga rakyat di tapal batas. Kedua, tak hanya pemerintah, tetapi pemahaman dan pengamalan atau gerakan literasi Pancasila ini juga perlu ditanamkan di lingkungan masyarakat kecil, baik di sekolah, di desa, dusun, RT, RW, bahkan di lingkungan keluarga. Karena dari lingkungan keluargalah masyarakat, bahkan negara dibangun. Orang tua harus menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila, meliputi ketuhanan, keadilan, adab, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan pada seluruh anak dan istrinya. Tentang keadilan sosial pada anak dan istrinya. Pemahaman dan pengamalan ini melalui pembiasaan. Jika SDM keluarga baik, jika pendidikan keluarga baik, maka SDM keluarga juga baik. Sebaliknya, jika pendidikan keluarga buruk, bapaknya koruptor, ibunya maling kompor, anak cucunya bisa jadi maling motor. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Saudara-saudara, mari kita bergandeng tangan, pejabat, rakyat, satukan visi, sama-sama memahami dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jika gerakan literasi Pancasila ini berhasil, pembangunan benar-benar berjalan sebagaimana mestinya, maka rakyat Indonesia akan hidup makmur, negara akan maju. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.